Halo, selamat pagi. Kali ini kita melanjutkan materi pembahasan tentang bioteknologi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jenis bioteknologi lainnya, yaitu bioteknologi konvensional. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bioteknologi modern. Apa sih itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern ini merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme dalam tingkat seluler atau molekuler. Antara lain, di sini akan kita bahas lebih lanjut, yaitu terkait kultur jaringan, rekayasa genetika, dan cloning. Kita akan membahas satu persatu pemanfaatan dalam bioteknologi modern itu sendiri. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat sebuah video terkait kultur jaringan itu sendiri. At Royal Base, we work in harmony with Mother Nature. Every day, we design beautiful creations inspired by nature. Then deliver them through innovative technology. Phalaenopsis is the perfect gift and creation for every special and magnificent moment in life. Royal Base was founded in 2003. We deliver high-quality Phalaenopsis flash plants, young plants, and flowering plants worldwide. We are also the leading supplier of Phalaenopsis cut flowers. Royal Base is headquartered in Taipei and Zhonghua, Taiwan. The production base is in Dalat, Vietnam, and a branch office was established in the US in 2007. In order to stay ahead in the highly competitive market, our experienced breeding team introduces an average of 300 new varieties each year. With a custom-designed computer program, detailed data of each variety is recorded and analyzed, starting from the laboratory stage to the hands of customers. A series of experiments and tests are designed to select the very best new varieties. We work closely with independent Taiwan breeders. With our technology and facilities, more competitive varieties are being introduced to the market. All the products are produced based on well-designed production schedules. We can guarantee year-round production, on-time delivery, and stable supply and quality. The high quality of Royal Base flask plants comes from a strictly controlled laboratory system and growing environment. We use stable medium with controlled hormone concentration. We produce miraclones with limited cloning quantity per node. And utilize RT-PCR and ELISA to detect viruses. The barcode system is implemented to prevent confusion between different varieties. Customers are thus guaranteed low virus, low mutation, and uniform size tissue culture. Our production facilities also lead the industry. The state-of-the-art 6-meter-high greenhouse is equipped with a Dutch environmental control system. Internal and external climate is being precisely monitored and optimized for Phalaenopsis growth. The young plants are cultivated under a high light intensity and high temperature environment. Growing medium can be sphagnum moss or bark according to clients' requests. We are able to supply different sizes of healthy young plants with no early spiking, strong leaves, and good root system. High quality of flowering plants with high bloom counts and wide collections of varieties are also available. All the varieties are specially selected to withstand a long transportation period and are free from bud dropping problems.
flowers are of the best quality, with larger blooms, various colors, and long base life. We also feature detailed quality control, overnight post-harvest treatment, and pre-cooling. Delicate packaging and strict temperature control during shipping. Customers are guaranteed products delivered on time in the best condition every week throughout the year. Over the years, we have gained many loyal customers and business partners around the world. In Japan, customers regard Royal Base Phalaenopsis cut flowers as the best quality in the market. Starting from 2008, we have won first place at the Horti Fair in the Netherlands in the best quality competition, Phalaenopsis cut flower category. Committing to sustainable agriculture as well as corporate social responsibility, we have received MPS and carbon footprint certifications. We are also a member of the Ethical Trading Initiative. Phalaenopsis is an elegant offering of nature, symbolizing delightfulness and loveliness. It adds joy and happiness into our lives. We have successfully brought true innovations into this horticulture business. It is our great pleasure to share this achievement with you. Science creating happiness. Ya, jadi itu adalah video pengantar dari kultur jaringan. Nah, sekarang kita masuk ke kultur jaringan itu sendiri. Dari video yang sudah saya tampilkan tadi, harapannya sudah ada gambaran secara umum dari kalian terkait pemanfaatan kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dari totipotensi itu sendiri? Totipotensi itu adalah kemampuan sel atau jaringan organisme untuk tumbuh menjadi individu baru. Tanaman ini memiliki sifat totipotensi itu sendiri, maka dari itu dari berbagai bagian itu bisa dilakukan kultur jaringan. Nanti kita akan melihat macam-macam bagian yang bisa dimanfaatkan dalam teknik kultur jaringan sehingga nanti bisa tumbuh berkembang menjadi tanaman yang utuh. Jadi intinya kultur jaringan ini merupakan teknik perbanyakan tanaman, ya, perbanyakan tanaman yang seragam dengan induknya. Maka dari itu penting juga dalam menentukan induk yang akan dikulturkan. Artinya benar-benar harus diseleksi terlebih dahulu indukan yang berkualitas, sehingga ketika nanti ditumbuh kembangkan anakannya juga sama, identik dengan indukannya, berkualitas juga. Maka dari itu tadi di tampilan yang tadi kalian melihat bagaimana bunga-bunga yang dikulturkan itu indah-indah semua, ya karena itu tadi adanya seleksi terhadap indukan yang nantinya akan dikulturkan. Prosedur dalam melakukan kultur jaringan ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, persiapan. Yang dimaksud persiapan di sini selain menentukan induk yang akan dikulturkan, kita juga harus menyiapkan media yang akan dipakai. Kalau kalian melihat di video tadi ada medium gel, ya.
Nah, itu adalah sebagai pengganti tanah. Kalau kita mau menanam tanaman kan biasanya kita menggunakan media tanah, tetapi itu diganti menggunakan medium semi cair, gel, yang di dalamnya sudah ditentukan komposisi nutrisinya, sehingga ketika nanti bagian tanaman yang sudah diambil untuk dikulturkan bisa tumbuh kembang secara maksimal karena mendapatkan nutrisi dari media itu. Kemudian kalau persiapan sudah selesai, kita masuk ke melakukan pengambilan. Nah, dalam kultur jaringan kita akan mengambil bagian yang akan dikultur, ya, bagian yang akan dikultur. Kalau sudah, nanti bagian tanaman tersebut akan dimasukkan ke dalam media yang sudah kita siapkan. Nanti harapannya bisa bertumbuh kembang secara baik. Nah, jaringan yang sudah kita ambil itu dinamakan explant, ya. Jadi jaringan tanaman yang dikulturkan di dalam media cair itu dinamakan explant. Nah, setelah pengambilan explant, kita akan melakukan perawatan, ya, selalu mengkontrol perkembangannya. Nanti dari explant itu sendiri dia akan tumbuh menjadi plantlet atau tanaman kecil, ya. Perawatan explant, kemudian pengocokan dan media, ya. Ini 4 hal yang harus diperhatikan dalam prosedur kultur jaringan, ya. Macam-macam kultur jaringan, artinya bagian-bagian mana saja yang bisa dilakukan atau dikulturkan. Yang pertama, kultur meristematik menggunakan jaringan meristematik. Kalau kalian masih ingat pada materi pertumbuhan dan perkembangan, itu ada jaringan meristem yang memiliki sifat mempunyai kemampuan untuk membelah, ya. Jadi diharapkan dengan pengambilan dari jaringan meristem ini nanti akan membantu jaringan tersebut untuk terus berkembang menjadi individu yang baru, ya. Jadi diambil dari jaringan meristematiknya karena mempunyai kemampuan terus membelah. Kemudian kultur anter yang menggunakan kepala sari sebagai eksplantnya. Kepala sari itu merupakan alat kelamin jantan pada tanaman, ya. Kemudian menggunakan kultur embrio. Kultur protoplas ini menggunakan sel jaringan hidup tanpa dinding selnya, ya. Jadi hanya cairannya saja yang dimanfaatkan tanpa dinding sel, dilepaskan dinding selnya. Kemudian ada kultur kloroplas. Ini biasanya untuk memperbaiki atau membuat varietas baru. Dan terakhir, kultur polen yang menggunakan serbuk sari. Serbuk sari itu merupakan bagian dari tanaman yang bisa sama seperti kepala sari yang bisa nanti dikembangkan menjadi plantlet, ya, atau tanaman kecil tadi. Itu dari macam-macam kultur jaringannya. Nah, manfaat dari kultur jaringan itu sendiri apa? Yang pertama, melestarikan sifat tanaman induk. Nah, maka dari itu penting dalam pemilihan induk yang akan dikulturkan harus benar-benar yang berkualitas, sehingga nantinya ketika sudah ditentukan anakannya juga berkualitas sama seperti dengan induknya. Yang kedua, menghasilkan tanaman yang memiliki sifat seragam, ya, sama dalam jumlah
yang banyak. Ya, menghasilkan tanaman baru dalam jumlah besar. Dan terakhir, dapat menghasilkan tanaman yang bebas akan virus. Kembali ya ini juga berkaitan dengan pemilihan indukan yang akan dikulturkan. Ini merupakan manfaat dari kultur jaringan. Nah, setelah tadi kita membahas terkait tentang kultur jaringan, sekarang kita masuk ke rekayasa genetika, ya, yang termasuk dalam bioteknologi modern. Rekayasa genetika itu merupakan kegiatan memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan membuat DNA rekombinan yang disisipkan. Gambaran sederhananya seperti ilustrasi gambar berikut. Jika kalian perhatikan, ya, di sini dalam memanipulasi gen ini memanfaatkan plasmid. Plasmid itu adalah DNA ekstra kromosomal yang bisa ditemukan di bakteri, ya. Jadi di dalam bakteri itu ada namanya plasmid. Nah, plasmid inilah yang nanti akan dijadikan sebagai vektor atau pembawa gen yang nantinya akan disisipkan oleh DNA tertentu, ya. Ketika sudah disisipkan, ini disisipkan gen tertentunya, nanti di dalam plasmid itu akan berkembang membentuk DNA rekombinan. Nah, nanti DNA rekombinan inilah yang nantinya diinjeksikan ke sel inang yang nantinya diharapkan bisa memperbanyak DNA rekombinan itu sendiri. Contoh pemanfaatan ini adalah pembuatan insulin. Ya, pembuatan insulin sintesis itu menggunakan plasmid ini. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, dari ilustrasi gambaran yang tadi sebelumnya, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam rekayasa genetika. Yang pertama, isolasi DNA genomik atau kromosom. Ini ya adalah isolasi DNA yang memang diharapkan, yang memang nantinya diharapkan. Tadi sebelumnya kan saya mencontohkan terkait pembuatan insulin. Nah, berarti dari sini nanti insulin itu kan di dalam tubuh manusia dihasilkan di Pulau Langerhans, atau yang sering mudah kalian dengar adalah pankreas, ya. Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas. Nah, DNA insulin di pankreas kita ambil, kemudian diisolasi, ya, karena kita ingin membuat insulin sintesis. Diisolasi terlebih dahulu. Setelah itu melakukan pemotongan molekul DNA menjadi sebuah fragmen dengan berbagai ukuran. Jadi tidak keseluruhan DNA yang akan digunakan, hanya beberapa potongan, yaitu fragmen-fragmen tertentu saja yang nantinya akan disisipkan ke dalam plasmid. Setelah pemotongan molekul DNA, berikutnya ini isolasi DNA vektor. Kita mengambil plasmid yang ada di bakteri. Ketika sudah, baru fragmen yang sebelumnya sudah kita potong, ya, molekul DNA yang sebelumnya sudah kita potong, disisipkan ke dalam vektor, yaitu ke dalam plasmid yang nantinya diharapkan akan menghasilkan DNA rekombinan. Setelah dilakukan penyisipan, kita menunggu terjadinya transformasi sel inang menggunakan DNA rekombinan. Artinya ketika sudah dihasilkan DNA rekombinan di dalam plasmid, itu nanti akan diinjekkan ke
sel inang. Nah, sel inang dalam pembuatan insulin sintesis itu memanfaatkan bakteri E. coli ya. Jadi bakteri E. coli itu sebagai sel inangnya nanti akan disisipkan DNA rekombinan. Nah, kemudian kita akan melihat di dalam bakteri E. coli yang sudah ada DNA rekombinannya. Setelah bertransformasi, kita melakukan reisolasi molekul DNA rekombinan dari sel inang, dan terakhir adalah analisis DNA rekombinan. Ya, jadi ini tahapan-tahapan dari rekayasa genetika. Sangat rumit, tetapi ya memang ini yang harus dilakukan supaya DNA yang atau insulin yang diharapkan bisa dihasilkan dalam jumlah yang banyak, sehingga nantinya akan digunakan untuk pengobatan atau ya untuk pengobatan seseorang yang menderita penyakit diabetes mellitus akibat produksi hormon insulinnya sedikit, itu ya. Jadi ini gambaran secara sederhananya adalah sebagai berikut. Masih terkait rekayasa genetika, ada beberapa teknik ya yang dilakukan. Tadi kita sudah membahas tentang pemanfaatan plasmid itu sendiri ya, pemanfaatan plasmid bakteri. Plasmid itu adalah gen melingkar di dalam sel bakteri dan tidak terikat kromosom. Maka dari itu plasmid sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai vektor atau pembawa gen, yang diharapkan nantinya ketika disisipkan gen yang memang kita inginkan, DNA yang kita inginkan, seperti contohnya tadi adalah insulin, dapat berkembang membentuk DNA rekombinan. Yang nantinya DNA rekombinan itu akan diinjekkan ke bakteri E. coli. Nah, nanti diharapkan di dalam bakteri E. coli DNA tersebut akan terus membelah dan mengandung insulin tadi yang nantinya bisa kita panen sehingga bisa digunakan untuk pengobatan penderita diabetes mellitus itu tadi, karena insulinnya sudah kita panen dari bakteri E. coli. Itu teknik plasmid ya, sudah dijelaskan tadi. Kemudian berikutnya ada teknik hibridoma. Teknik hibridoma ini teknik penggabungan dua sel dari organisme yang sama atau berbeda untuk membentuk satu sel yang hibrid. Teknik hibridoma ini umumnya digunakan untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Terkait antibodi monoklonal, pada pertemuan sebelumnya sudah sempat saya singgung, yaitu antibodi monoklonal itu merupakan protein imun ya, merupakan protein imun yang dirancang khusus untuk memberikan tanda pada sel-sel kanker yang spesifik tanpa merusak sel-sel yang sehat yang ada di sekitarnya. Nah, di sini dimanfaatkan dua sel yang berbeda. Dua sel yang berbeda itu apa? Yaitu dengan menggabungkan sel limfosit B. Kita ketahui bersama bahwa limfosit B itu mempunyai kemampuan untuk membentuk antibodi ya. Sel limfosit B itu mempunyai kemampuan untuk membentuk antibodi yang nanti akan digabungkan dengan sel kanker. Nah, sel limfosit B itu sendiri dia memiliki keterbatasan masa hidup. Maka dari itu dimanfaatkanlah sel kanker. Harapannya ketika nanti digabungkan antara sel limfosit B dengan sel kanker, masa batas hidup dari sel limfosit B itu menjadi hilang. Artinya bisa terus membelah dan nantinya bisa menghasilkan banyak antibodi itu. Jadi maka dari itu mengapa dimanfaatkanlah sel limfosit B dengan sel kanker, karena sel kanker itu kan pembelahan terus menerus secara abnormal. Nah, ketika ditambahkan
sel limfosit B yang bisa menghasilkan antibodi. Ketika sudah bergabung, antibodi yang dihasilkan pun akan dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Itu ya teknik hibridoma. Next, terapi gen. Terapi gen itu merupakan perbaikan kelainan genetis dengan memperbaiki gen. Artinya, secara sederhananya, dalam penerapan terapi gen ini sendiri adalah pemanfaatan gen yang sehat untuk menggantikan gen-gen yang rusak ya. Umumnya dilakukan pada penyakit-penyakit keturunan, contoh hemofilia, kanker, itu pun bisa. Jadi contoh pemanfaatan gen dalam terapi gen ini ada gen P53 ya. Gen P53 itu berfungsi untuk mencegah pertumbuhan tumor. Jadi di dalam tubuh kita jika gen P53 kita rusak, digantikan dengan gen P53 yang baru yang sehat, yang nantinya diharapkan bisa menghambat pertumbuhan tumor. Gitu ya. Ini terapi gen. Dan terakhir adalah cloning. Klon adalah sekelompok makhluk hidup dengan sifat sama yang dihasilkan tanpa proses seksual. Ya. Ini terkait beberapa teknik dalam rekayasa genetika ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait cloning. Cloning sempat menghebohkan dunia ya pada tahun 90-an ketika para ilmuwan berhasil melakukan cloning pada domba Dolly ya, domba yang dinamakan Dolly. Dalam cloning domba Dolly ini ya, domba Dolly dikloning menggunakan tekniknya adalah teknik somatic cell nuclear transfer. Secara sederhananya adalah pemanfaatan transfer inti sel ya dengan memanfaatkan transfer inti sel. Kalau dari ilustrasi gambar yang kalian lihat saat ini ya, jadi ada Finn Dorset, domba berwarna putih. Ini nanti akan diambil kelenjar susunya ya, kelenjar mamae diambil. Setelah diambil DNA yang terdapat di kelenjar susu ini dihilangkan. Artinya kelenjar susu ini sudah tidak memiliki materi genetik ya, kosong. Kemudian diambillah inti sel dari domba hitam atau Scottish Blackface. Inti selnya diambil. Karena ini kelenjar susu yang pada domba putih materi genetiknya sudah dihilangkan, kosong, diinjekkan, diisi dengan materi genetik dari domba hitam. Jadi kelenjar susu ini nanti sudah di dalamnya terdapat materi genetik dari domba hitam. Nah, supaya kelenjar susu yang sudah diinjekkan oleh materi genetik dari domba hitam ini bisa berkembang, dimanfaatkanlah listrik, aliran listrik. Jadi aliran listrik ini berperan untuk menghidupkan embrio ya, sehingga nanti embrionya bisa berkembang ya. Ketika sudah dialiri listrik, embrionya sudah berkembang, nanti akan berkembang menjadi blastosit ya. Perkembangan embrio secara sederhananya itu dari zigot, morula, blastula, gastrula,
baru ya. Jadi kelenjar susu ini yang kosong, tadi saya ulangi, yang kosong materi genetiknya dimasuki, disisipi dengan materi genetik dari domba hitam. Setelah sudah disisipi, supaya bisa berkembang seperti embrio pada umumnya, dialirilah listrik ya sebagai energinya. Ketika sudah, nanti akan berkembang menjadi blastosit. Kemudian blastosit ini disuntikan ke dalam domba hitam. Ya, disuntikan ke dalam domba hitam supaya nanti bisa berkembang di dalam tubuh domba hitam. Ketika sudah tumbuh berkembang, dia akan menghasilkan keturunan. Ya, keturunan yang dihasilkan adalah yang dinamakan doli, domba doli. Jadi berbeda ya. Ini kan warnanya putih, padahal induknya berwarna hitam. Ya, ini salah satu cloning yang berhasil yang dilakukan pada domba. Jadi itu saya ulangi lagi, doli ini dikloning menggunakan teknik somatic cell nuclear transfer. Jadi teknik transfer inti sel tubuh ya. Jadi di sini dimanfaatkan kelenjar susu. Teknik ini menggunakan sel telur domba ya yang telah dihilangkan inti selnya ya. Ini inti selnya sudah dihilangkan. Kemudian inti sel baru ditanamkan ke dalamnya dan dialiri aliran listrik sehingga berkembang menjadi blastosit. Blastosit ini disuntikan ke dalam domba Scottish Blackface, terus kemudian berkembang dan dihasilkanlah keturunan baru yaitu domba doli. Itu adalah cloning domba doli. Setelah kalian melihat tadi kultur jaringan, terus kemudian rekayasa genetika dan domba cloning, kita akan melihat nih pemanfaatan bioteknologi di bidang farmasi dan kedokteran. Yang pertama itu pembuatan antibodi monoklonal yang tadi menggunakan teknik hibridoma ya. Ini dilakukan dengan menggabungkan sel limpa dengan sel kanker sehingga sel limpa nanti akan menghasilkan antibodi yang akan membelah terus-menerus. Kemampuan membelah terus-menerus ini didapatkan dari sel kanker ya. Kemudian ada insulin, ya ini yang memanfaatkan teknik plasmid dengan memanfaatkan bakteri E. coli ya. Bakteri E. coli nanti akan dicangkokkan gen yang menghasilkan insulin manusia. Ya, jadi insulin yang sudah diambil dari manusia kemudian disisipkan ke dalam plasmid bakteri, yaitu yang nantinya berperan sebagai vektor pembawa gen. Dan nantinya di dalam plasmid itu akan berkembang menjadi DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan inilah yang nantinya akan dicangkokkan ke dalam bakteri E. coli. Ya, nantinya bakteri E. coli itu akan menghasilkan insulin. Nah, pada gambar yang kalian lihat saat ini adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan antibodi monoklonal ya. Jadi di sini memanfaatkan tikus percobaan kemudian dia akan bergabung membentuk namanya antibodi monoklonal, dan antibodi monoklonal ini ya yang nantinya akan membelah terus-menerus dan dihasilkanlah antibodi dalam jumlah yang banyak. Nah, antibodi dalam jumlah yang banyak inilah yang nantinya akan disuntikan ke sel-sel target atau sel-sel kanker yang ingin diobati. Itu terkait pembuatan antibodi monoklonal dan insulin.
Dan kemudian masih di bidang farmasi dan kedokteran, ada pembuatan vaksin, dan terakhir ada pembuatan antibiotik mikroorganisme. Pembuatan antibiotik. Kalau pembuatan vaksin, ya pada masa pandemi saat ini kata-kata vaksin itu terdengar sangat familiar ya. Jadi vaksin itu dibuat dari ekstrak virus yang nantinya ditumbuhkan dalam kultur sel dan dimatikan atau dilemahkan, yang nantinya untuk selanjutnya disuntikan kepada tubuh supaya nanti tubuh bisa membentuk antibodi sesuai dengan virus yang masuk ya. Jadi vaksin itu sendiri berupa antigen yang nantinya ketika disuntikan ke dalam tubuh, di dalam tubuh kita ada sel B memory, ya sel limfosit B memory, itu yang nantinya akan mengenali benda asing atau partikel asing. Kemudian ketika sudah dikenali, sudah didata oleh tubuh oleh sel B memory, baru dibuatlah antibodi. Nah, jadi diharapkan dengan vaksin yang diberikan, tubuh kita sudah mempunyai antibodi untuk melawan virus tersebut jika nantinya menginfeksi kembali. Itu terkait pembuatan vaksin. Jadi di sini memanfaatkan ekstrak virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Kemudian pembuatan antibiotik, ini mikroorganisme tertentu dapat menghasilkan obat dari penyakit yang dihasilkan mikroorganisme lain. Ini tahun 1992 ya, Alexander Fleming menemukan kapang yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, yaitu Penicillium. Ternyata bakteri ini bisa menghasilkan antibiotik penicillin. Jadi ini merupakan penjelasan materi pada hari ini terkait bioteknologi modern ya. Silakan bisa dicermati, dipelajari. Semoga penjelasan materi ini membantu pemahaman kalian, khususnya kelas 12 ini, untuk mempersiapkan nantinya di ujian sekolah ya. Jika ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan hari ini, silakan bisa langsung ditanyakan, bisa melalui kolom komentar ataupun melalui WA. Tetap jaga kesehatan, selalu terapkan 5M ya, 5M, karena pandemi ini masih belum selesai, dan diharapkan dengan kita patuh mematuhi protokol yang ada, diharapkan penyebaran corona ini bisa berakhir dan nantinya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka. Untuk kisi-kisi ujian sekolah nanti akan saya sampaikan 1 minggu sebelum ujian sekolah, dan mengingatkan kembali bagi yang ujian prakteknya belum dikerjakan, silakan dikerjakan, masih ada waktu, masih saya tunggu ya. Semoga semuanya bisa selesai dan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan gitu ya. Baik, begitu saja. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati.